Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami alami terus-menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini saya berikan judul Baik dan Buruk di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Saudara, teks ini adalah jawaban Ayub setelah istrinya menyuruh Ayub, "Apakah engkau masih mau saleh di hadapan Tuhan? Kutukilah Allahmu itu," karena Ayub mengalami banyak-banyak penderitaan pada saat itu. Bagi saya, ayat ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa. Dalam keadaannya, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam penderitaan itu Ayub tidak berkata yang tidak benar kepada Allah, tetapi justru Ayub mengeluarkan kata yang sungguh luar biasa. Di terjemahan lain dalam firman Allah yang hidup dikatakan, "Tetapi Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah, sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima? Maka dalam keadaan sedemikian itu pun Ayub tidak berdosa melalui perkataannya." Saudara, manusia itu memiliki dua pandangan dalam penderitaan, yaitu orang benar akan selalu mendapatkan yang baik dari Allah, dalam arti orang benar tidak mendapatkan penderitaan. Kemudian orang berdosa akan mendapatkan hal yang buruk agar bertobat. Dan ini juga yang dianut oleh orang-orang pada zaman Ayub. Bahkan sampai sekarang masih ada yang menganut pemahaman ini. Dan Ayub dijelaskan adalah seorang yang saleh, jujur. Dia peduli dengan keluarganya. Bahkan bukan dia yang berbuat dosa, tetapi ketika ada keluarganya yang berdosa, dia mempersembahkan korban. Namun Allah mengizinkan Ayub untuk mengalami yang namanya penderitaan. Padahal jika dilihat, Ayub sebenarnya sepertinya tidak memiliki kesalahan. Rasanya mustahil kalau hal buruk menimpa Ayub yang saleh. Dan saudara, seringkali kita hidup, ketika kita hidup taat, kita hidup benar, kita mengharapkan jalan hidup kita akan mulus-mulus saja. Kita berbuat kebenaran agar tidak ada hal buruk yang menimpa kehidupan kita. Begitu juga dengan istri Ayub yang sekian lama dia melihat bahwa Ayub hidup dengan saleh, hidup yang benar. Dan ketika dia mengalami penderitaan, istrinya menyuruh untuk mengutuki Allah yang Ayub sembah selama itu. Nah, namun dari peristiwa Ayub kita bisa memahami bahwa tidak selamanya orang benar mendapatkan yang baik dari Allah. Buktinya tokoh-tokoh Alkitab mengalami yang namanya penderitaan. Tapi penderitaan diizinkan Allah untuk menguji iman. Dan tidak selamanya penderitaan diberikan kepada orang fasik. Meskipun kita tahu ujungnya seperti apa. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang fasik pun sepertinya kelihatannya tidak mengalami kesakitan atau hidupnya enak-enak saja. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menghakimi jika seseorang yang sedang mengalami sebuah pergumulan kemudian kita berkata, mungkin kamu ini berdosa, mungkin kamu melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik atau buruk, Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita. Allah adalah sumber segalanya. Jika kita hidup benar, Tuhan tidak berjanji bahwa
perjalanan kita akan terus-menerus mulus. Meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami kesusahan atau mengalami perbuatan yang tidak baik, Allah akan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh menghadapi dan bahkan melewati segala yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang bukan Allah yang membiarkan begitu saja, tetapi kita memiliki Allah yang setia. Dia yang terus-menerus menyertai kita di dalam segala situasi kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari hari ini jika kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, sadari bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Kita jangan berpikiran negatif tentang Allah, tetapi marilah kita berpikir bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi masing-masing kita. Meskipun sekarang kita belum melihat apa namanya rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang kita lakukan adalah tetap percaya kepada Dia, tetap berharap kepada Dia, senantiasa setia, terus-menerus taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Bertahanlah dalam setiap ujian, hadapilah bersama-sama dengan Dia yang memberikan kita kekuatan untuk kita boleh mampu menghadapi dan melewati setiap ujian, cobaan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik itu baik maupun itu buruk bagi pemandangan kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus-menerus bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menghadapi segala sesuatu. Bahkan di hari ini, biarlah Tuhan terus menuntun langkah-langkah setiap kami, supaya kami boleh melewati, menghadapi hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.